Mas, by the way, ini suara aku kedengeran nggak ya? Kedengeran Halo? Sensei. Oke. Oke, sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah mau nyempetin buat datang di sharing daring NUXC kali ini. Sebelumnya yang belum kenal, kenalin namaku Diva dari perwakilan NUXC. Hari ini mau kasih materi tentang Introduction to UX Writing atau pengenalan ke UX Writing. Ini aku share screen dulu ya. Boleh, boleh. Oke. Udah kelihatan slide-nya? Udah. Oh, Udah, Div. udah. Oke. Nah, jadi pada hari ini kita akan ngobrol-ngobrol atau diskusi bareng tentang UX writing. Nah, sebelumnya mungkin di sini kayak apa ya, UX writing ini kayak masih relatif baru dibandingkan sama bidang-bidang UX lainnya kayak UX research atau UX design. Tapi itu sebenarnya akhir-akhir ini tuh field UX writing ini juga mulai lumayan banyak peminatnya, khususnya buat orang-orang atau teman-teman yang dari non IT. Jadi buat kita para mahasiswa IT gini, menurutku sih bagus banget kalau kita mulai belajar ini mulai dari sekarang. Oke. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang 3 hal. Yang pertama itu adalah what is UX writing. Jadi kita akan kenalan dulu nih sama UX writing apa sih sebenarnya. Yang kedua kita akan membahas tentang why is it important. Jadi kita akan membahas kenapa sih UX writing itu penting buat dipelajarin. Dan yang ketiga kita akan belajar how to start. Basically buat teman-teman mungkin yang mengalami UX writing atau mungkin pengen berkarir jadi UX writer, nah kita akan membahas step-step awal untuk memulainya. Nah, oke, jadi langsung aja yang pertama kita akan membahas what is UX writing. Oke. Nah, UX writing sendiri itu adalah sebuah seni dari mengcrafting kata-kata atau istilah bahasa Indonesianya merangkai kata-kata yang ditampilkan di interface sebuah digital product. Nah, jadi the primary goal of UX writing is to guide users to complete tasks in any digital product. Jadi tujuan utamanya ada si UX writing ini untuk menuntun atau membantu user dalam menyelesaikan sebuah produk tertentu. Nah, yang kedua, kita akan kenalan sama istilah microcopy. Microcopy sendiri ini adalah produk dari UX writing. Jadi kalau misalkan UX writing itu adalah kegiatannya, microcopy itu adalah produknya. Nah, microcopy sendiri ini ya basically adalah tulisan-tulisan yang kita jumpai di aplikasi mobile biasanya atau digital produk lainnya. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, microcopy ini tujuannya untuk memberitahu user apa yang harus dilakukan user, membantu user menyelesaikan task, dan juga menceritakan tentang produknya itu sendiri. Nah, kemudian ini contoh-contoh dari UX produk UX writing yang sering kita jumpai di aplikasi mobile. Ini aku ambil dari aplikasi Gojek. Nah, jadi mulai dari notification atau microcopy yang ada di search bar, microcopy yang ada di penjelasan tiap fitur. Nah, itu adalah produk dari UX writing sendiri. Dan yang mengerjakan UX writing ini biasanya disebut dengan UX writer. Oke, nah terus kita akan menjumpai ini biasanya sering banget orang, terutama yang masih awam dengan UX writing, ini sering tanya nih kayak copywriting sama UX writing tuh sama apa beda sih? Nah jawabannya itu beda. Jadi itu copywriting sendiri itu tujuannya atau fokus utamanya itu adalah di uh, promosi produknya tersebut. Jadi istilahnya copywriting helps the business, meanwhile UX writing helps the customer. Jadi fokus utama copywriting itu ada di promosi produk. Contohnya
produk copywriting itu biasa kita jumpai di advertisement, baik yang di sosial media, atau di TV, atau di billboard, atau baliho. Nah, sedangkan ya UX writing tadi produknya sering kita jumpai di produknya sendiri, yaitu di aplikasi mobile-nya tersebut. Gitu guys. Nah, jadi udah jelas kan. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih sama UX writing ini apa sih sebenarnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas kenapa sih si UX writing ini penting untuk dipelajarin dan penting untuk diimplementasikan ketika kita mendevelop sebuah produk digital. Nah, pertama-tama UX writing ini sebenarnya adalah suatu keperluan dan suatu keharusan. Kenapa? Karena UX writing sendiri ini adalah suara dari produk yang kita punya. Nah, suara ini bukan apa ya? Ketika kita berbicara satu tingkat di atasnya, sebuah produk itu punya sebuah hal yang namanya brand voice. Nah, brand voice sendiri ini akan berbeda dari UX dari fungsi UX writing karena ketika kita membahas tentang brand voice atau kita misalkan mengibaratkan nih sebuah produk dengan seperti sebuah tokoh gitu ya. Nah, sebuah brand voice ini adalah tokohnya dan brand voice ini akan melibatkan jauh lebih banyak stakeholder dibandingkan dengan pengerjaan dari UX writing sendiri. Nah, tapi ketika kita berbicara UX writing itu adalah suara dari produk yang kita punya atau yang kita develop. Jadi ibaratnya nih produk mungkin teman-teman kalau yang paham kan ya kalau misalkan di drama atau teater atau film itu pasti akan ada yang namanya skrip. Nah, jadi microcopy atau pekerjaan UX writing itu hampir sama dengan script writing. Jadi UX writing ini kita merancang bagaimana produk kita itu berbicara, bagaimana diksi yang digunakan, dan bagaimana tone yang digunakan oleh si produk itu sendiri. Jadi basically kita kayak nulis script untuk produk yang kita punya gitu, teman-teman. Next, nah kemudian kita akan membahas tentang manfaat dari UX writing sendiri. Nah, yang pertama itu adalah mengoptimalkan keberfungsian. Jadi, microcopy, yaitu produk dari UX Writing sendiri itu bertujuan untuk clear path for users, helping them understand complex and not complex processes, reduce tension, and remove stress or fear. Jadi, kayak istilahnya itu di sini, fungsi UX Writing itu untuk menenangkan user atau membuat experience user ketika menggunakan aplikasi itu nyaman dan tidak istilahnya tidak terbebani gitu. Kan sering kan ya ketika kita melihat misalkan kayak orang tua atau misalkan masyarakat yang masih awam dengan produk teknologi ketika menggunakan sebuah aplikasi itu kadang kayak takut-takut gitu soalnya mereka takut kayak wah nggak ngerti nih ini maksudnya apa misalkan atau tiba-tiba ada kejadian kayak error atau apa gitu terus habis itu mereka nggak ngerti cara memperbaikinya. Nah sebenarnya salah satu hal utama dari UX writing atau microcopy sendiri itu ada di situ. Gimana caranya kita membuat si user ini bisa memaksimalkan penggunaan produk atau sebuah aplikasi yang kita punya gitu. Nah, ini contohnya. Nah, kalau misalkan di Gojek gitu ya, kan ada namanya maksimal atau jarak maksimal dari sebuah trip atau sebuah ride gitu ya. Nah, jarak maksimalnya itu 25 km. Nah, di sini peran UX writing sendiri itu adalah supaya user-user ini bisa paham atas berapa sih jarak maksimal yang digunakan ketika di dalam satu trip gitu. By the way, ini suara aku masih kedengeran kan ya? Masih kok, Div. Jelas, Sensei. Oke. Oke, next. Nah yang kedua nih setelah tadi mengoptimalkan keberfungsian, UX writing ini juga bertujuan untuk menciptakan hubungan lewat personality dan konsistensi. Nah, jadi salah satu kunci dalam penulisan UX writing yang baik itu adalah memperhatikan konsistensi bahasa atau diksi atau gaya bahasa yang digunakan dalam sebuah
produk. Nah, kenapa konsistensi ini penting? Karena ketika user melihat ada sebuah inkonsistensi di sebuah produk, maka user itu akan cenderung berpikirkan bahwa produk ini kurang dapat dipercaya dan kurang dapat diandalkan. Sedangkan ketika si user ini melihat sebuah produk memiliki mikrocopy yang konsisten dan jelas, maka user akan cenderung memandang produk ini sebagai produk yang bagus, produk yang dapat diandalkan, dan produk yang bisa digunakan terus-menerus. Nah, ini contohnya. Aku ambil dari Gojek lagi ya. Nah, jadi kalau di Gojek itu kita bisa melihat tiap mikrocopy yang digunakan itu sesuai dengan brandingnya Gojek dan juga mereka konsisten. Jadi kayak gaya bahasa yang digunakan atau diksi yang digunakan itu dari satu mikrocopy ke mikrocopy lainnya itu kayak ya satu badan gitulah. Maksudnya selaras dan enggak terlalu beda dari satu dengan yang lainnya. Nah, sebenarnya dari UX writing atau komponen mikrocopy di dalam sebuah produk ini juga dapat disupport dengan adanya ilustrasi yang mendukung. Nah, ini kan di sini kan bisa teman-teman lihat kayak selain ada mikrocopy yang tertulis, juga ada ilustrasi. Nah, ilustrasi ini juga bertujuan untuk memperjelas pesan atau maksud yang diberikan oleh si produk ini kepada user. Nah, fungsi yang ketiga atau manfaat yang ketiga yaitu adalah membangun kepercayaan. Nah, misal sebuah produk itu udah punya UX writing yang bagus, mikrocopy yang jelas, yang konsisten, yang pemilihan gaya bahasa, diksi, tone-nya itu sesuai dengan brand voice-nya, maka user akan cenderung lebih percaya dan lebih menaruh trust kepada produk tersebut. Nah, adanya kepercayaan ini akan membuat user ini cenderung loyal gitu kepada produk tersebut. Kalau biasanya di Grab gitu ya, di Grab itu disebut kayak user-user yang loyal ini sebagai evangelist gitu, basically ya user yang terus-menerus menggunakan produk dan bahkan bisa jadi si user-nya itu mempromosikan produk ini ke produk lainnya. Nah, itu nanti bakal bahasanya agak sedikit nyambung sama marketing sih, tapi kita bakal fokus di UX writing aja. Oke, nah kita kan tadi udah istilahnya udah belajar kan ya tentang apa sih itu UX writing dan juga manfaat utama UX writing di dalam sebuah product development. Nah, yang ketiga kita akan membahas gimana sih sebenarnya kalau misalkan kita mau mulai mendalami UX writing gitu. Misalkan kayak teman-teman pengen nih beralih dari bidang-bidang sebelumnya ke UX writing. Nah, oke. Nah, yang pertama ini ada prinsip BOP, BOP, bukan Bob yang kayak lagu ini is a Bob gitu ya, bukan. Nah, tapi BOP ini adalah singkatan dari belajar, observasi, dan praktis. Nah, sebenarnya rangkaian atau step-step ini juga ini aku dapetin dari waktu itu ada talks-nya dari Kak Sri Izati, yaitu UX Writer Gojek. Nah, jadi beliau memperkenalkan adanya tahapan-tahapan ini ketika kita ingin belajar UX Writing atau mendalami UX Writing. Nah, oke, kita mulai dari belajar dulu. Nah, sebenarnya ketika kita ingin belajar mengenai UX Writing, media yang kita gunakan itu banyak banget dan tersedia banyak di internet, baik yang free ataupun berbayar. Nah, kalau misalkan teman pengen yang berbayar itu bisa kayak beli bukunya Kineret Hifah ini, yaitu mikrocopy. Nah, buku ini tuh sebenarnya apa ya, kayak kitab sucinya UX writer di Gojek. Jadi kayak misalkan nanti teman-teman ke Gojek dan jadi UX writer-nya di sana, pasti teman-teman juga bakal disuruh baca buku ini. Nah, tapi jujur sih sebenarnya sampai sekarang aku belum baca karena aku masih belum nemu tempat buat belinya. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin ada yang tahu bisa PM aku atau kasih tahu aku. Nah, tapi kemudian misalkan kayak teman-teman kayak wah aku nggak punya duit nih, kayak liburan nggak liburan sih, kuliah online nggak dikasih duit saku, ya udah teman-teman optionnya tinggal pilih aja yang nggak berbayar alias gratis. Sebenarnya juga banyak banget di Medium itu literally banyak banget
bahan buat belajar UX writing, mulai dari UX writer internasional ataupun yang dari Indonesia. Yang kedua, aku mau saranin ada podcast namanya Warung Kopi. Nah, ini tuh yang diriin podcast ini, yang buat podcast ini tuh namanya Mas Edwin Muhammad. Itu ex UX writer Gojek yang sekarang jadi UX lead-nya di Blibli. Nah, itu jadi teman-teman bisa dengerin podcastnya dan juga bisa follow akun Instagramnya. Soalnya mereka sering ngadain live gitu yang menurutku helpful banget kalau misalkan teman-teman mau mendalami bidang UX writing lebih lanjut. Nah, yang ketiga, teman-teman juga bisa sebenarnya cari bahan video di YouTube karena banyak banget juga yang ngejelasin tentang UX writing di YouTube. Di live at Gojek ini ada Kak Izati sama Kak UX Writing 101. Next, setelah kita belajar sendiri, kita juga sebenarnya bisa observasi dari microcopy atau UX writing yang digunakan oleh aplikasi-aplikasi atau produk digital yang kita temui di App Store atau di Play Store gitu ya. Nah, kalau aku personally sih untuk UX writing dari super app yang sering aku perhatiin yaitu yang pasti Gojek karena menurutku di Gojek itu benar-benar mereka merhatiin banget tentang UX writing-nya dan mereka bisa kayak one of kind gitu loh, kayak beda dari yang lain tapi tetap konsisten sama brand voice-nya sendiri. Nah, kemudian untuk aplikasi traveling, aku juga sering mantengin di Traveloka. Traveloka itu UX-nya itu lumayan bagus, terutama di onboarding-nya atau di loading page. Kalau misalkan teman-teman perhatiin itu apa penggunaan terms-nya, penggunaan kalimatnya, penggunaan sentence-nya itu juga mereka kreatif dalam nge-crafting kata-kata di situ. Dan yang ketiga, misalkan teman-teman ini mulai kayak suka pakai aplikasi mental health gitu ya. Sebenarnya di sana juga UX writing-nya juga benar-benar diperhatikan karena kan mental health app itu kan tujuannya untuk mental health users-nya gitu kan ya, fokus utamanya itu mental health users-nya. Jadi mereka benar-benar merhatiin microcopy yang digunakan. Gimana caranya microcopy ini bisa bikin user nyaman ketika berinteraksi dengan app-nya. Apalagi misalkan persona yang digunakan kan biasanya kan kayak orang yang kurang kurang keadaan mentalnya dan lain-lain. Oke, yang terakhir setelah kita belajar sendiri atau kita observasi dari existing microcopy yang ada di aplikasi-aplikasi, kita juga bisa belajar sendiri atau belajar mempraktikannya sendiri. Nah, yang pertama, teman-teman bisa nih ketika misalkan teman-teman lagi bikin sebuah proyek, misalkan untuk tugas atau untuk lomba, teman-teman juga ketika merancang UI-nya atau merancang hi-fi-nya, teman-teman bisa juga ikut mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah teman-teman belajarin tadi ke dalam bentuk microcopy yang digunakan di hi-fi prototype-nya itu sendiri. Nah, ini ada contohnya, ini buatan aku sih waktu itu di aplikasi namanya aplikasi Growth. Ini buat semacam mental health app itu dan ini buat submission di lomba UX Today. Nah, yang kedua, misalkan teman-teman lagi nggak ada proyek atau misalkan teman-teman berasal dari kalangan non-IT gitu, misalkan teman-teman juga sebenarnya bisa banget kayak praktek lewat bikin caption di Instagram. Misalkan kayak mungkin kayak di postingan pribadi ataupun misalkan teman-teman yang jadi si publikasi di sebuah event. Nah, teman-teman juga bisa sebenarnya kayak berlatih lewat gimana caranya sih bikin uh, caption yang sesuai dengan brief atau aim yang ditujukan dari postingan tersebut. Misalkan di sini aku ambil dari event yang collab sama NL ya. Ini event Fine IT. Jadi ini kan di sini kan briefnya yaitu adalah tentang mempromosikan hackathon. Hackathon itu gimana? Nah, jadi di sini teman-teman bisa berlatih untuk menulis, mempromosikan gimana caranya mempromosikan event hackathon ini di dalam limitasi karakter tersendiri karena kan di setiap postingan sosial media itu
ada limitasi karakter. Nah, di situ teman-teman juga berlatih karena nantinya di industri pasti juga akan praktek UX writing ini akan dibatasi oleh limitasi karakter yang digunakan, begitu. Nah, teman-teman juga sebenarnya bisa praktiknya dengan menulis postingan di Medium atau menulis postingan di blog kayak Tumblr ataupun sekedar nulis thread di Twitter, itu sebenarnya juga termasuk salah satu praktek teman-teman dalam merangkai kata atau praktek teman-teman dalam belajar UX writing. Begitu sih. Oke, sebenarnya udah itu aja materi yang aku sampaikan, emang nggak terlalu banyak karena ini kan baru introduction to UX writing. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau diskusi atau teman-teman mau tanya, dipersilahkan. Oke, Dimas, back to you. Thank you, Dev. Halo, Halo, oke. thank you banget. Ini keren banget, insightful sih. UX writing, Halo. gila-gila. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya atau menyampaikan pendapat gitu? Ini aku sambil balesin komen ya, Mas Bina komentar belajar Indo observasi Indo practice English. Nah ini kan aku tadi udah bilang kan ya Mas, itu basically aku dapat dari Kak Sri Izati dan waktu itu nulisnya kayak gitu. Jadi basically aku apa sih namanya, referensinya tuh asli gitu. Jadi it's okay lah ya. Oke. Masalah. Oke. Kalau nggak ada yang nanya, aku nanya dulu deh. Lo enggak, itu enggak lempar masalah. Oke, Dimas. Tadi kan kamu udah bahas ya kayak UX writing itu penting banget kalau di apa ya, di dalam suatu digital product gitu kan. Nah, tapi Iya. pengimplementasiannya sendiri itu di mana sih dalam prosesnya itu? Kayak apakah dia harus dari awal mikirin atau gimana gitu? Nah, ini termasuk salah satu pertanyaan yang kayak sering ditanyain sih kalau misalkan di UX writing talks dan lain sebagainya. Kalau misalkan UX writing ini sebenarnya dibuat kayak misalkan buah proses kah atau dibuat setelah ada UX desainnya udah kelar kah atau gimana? Nah, menurut aku sendiri sih ya, pembuatan UX writing ini dalam sebuah product development ini ya perlu didiskusiin sama stakeholder lainnya, misalkan sama UX, sama UI designer dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak basically kalau misalkan ini enggak sih ketika misalkan kamu kan udah pernah ya intern. Nah, kalau misalkan itu ya di UX writer-nya present juga enggak sih? Gimana, Div? Maaf, putus-putus tadi. Boleh diulangi nggak? Nah, jadi basically ketika proses UX writing ini sebenarnya ketika merancang itu juga perlu melibatkan stakeholder lainnya. Kalau menurut saya kayak melibatkan misalkan UX designer atau misalkan melibatkan UI designer, basically mirip sama yang kamu lakuin ketika misalkan intern, ketika kalian kapat untuk develop sebuah fitur atau apa, di situ pasti UX designer juga bisa nggak sih dapatnya itu? Iya. Ini aku Iya, boleh matiin sih matiin ini dulu. dulu ya. Videonya dulu mungkin biar nggak berat gitu ya. Oh, oke. Nah, berarti kayak Oke. dia ikut dari awal gitu baiknya gitu, Div. Atau menurutmu gimana? Sebelum desainnya jadi, Kalau menurutku sih ya, berarti sebelum desainnya jadi. oh desainnya tuh maksudnya ilustrasinya atau basically UX design in general? Ya mungkin high face. Oh, setelah ini. Atau gimana? Oh, ya menurutku ini sebenarnya
sebenarnya UX writing ini ya dikerjainnya justru sebelum semuanya jadi, karena UX writing ini termasuk salah satu komponen komponen pentingnya yang di dalam UX design sendiri. Jadi ketika misalkan udah jadi semua baru dibikin UX writing-nya, menurutku agak inkonsisten nggak sih, karena seperti tadi kayak contohku di awal itu ketika ada kayak error message atau notification yang isinya komponennya dari microcopy dan juga illustration. Dan ketika misalkan UX writing-nya itu dibuat setelah semuanya kelar, itu uh, malah buat adanya bisa memunculkan adanya inkonsistensi antara ilustrasi dan juga microcopy yang digunakan. Gitu. Oke. Yang lainnya ada yang mau menanggapi? Ya mungkin ini yang apalagi yang udah di sini Mbak Mas yang udah pada kerja, mungkin yang udah lebih berpengetahuan. Iya, ayo, Mas Bril. Gimana Mas Bril? UX writing nih, aku juga masih nggak tahu ya, belajar juga nih. Atau Mas Wina mau nambahin deh, Mas Wina. Biasanya suka nambahin sesuatu, enggak gitu. Wah, UX writing ini benar-benar daerah yang belum pernah ku jamah ya. Masih pure plan ini. Jadi barusan ini baru kenalan ini yang kenalin Diva. Waduh. Apa banget deh Mas. Enggak, kayaknya di PDC tahun lalu juga udah kenalan deh Mas sebenarnya. Aku emang ikut ya. Kayaknya enggak deh. Oh, enggak ya? Itu tabrakan sama yang game enggak sih? Terus aku ikut yang game. Oh, lupa. Oh, jadi Tuh masuk kan. dia paling depan. Tapi aku nggak inget. Tapi malah kepikiran aku. Iya, ini kan aku cabut duluan ke game. Nah, jadi kepikiran nih gara-gara bahas game nih. Ada nggak sih kemungkinan nih si UX writing ini sengaja bikin vibes-nya itu tidak bersahabat gitu loh. Ada nggak ya kasusnya? Aku belum pernah nemu sih, Mas Yun. Kalau misalkan personally ya, aku belum pernah nemu kayak kasus UX writing yang bikin nggak nyaman, kecuali emang misalkan si perusahaan itu nggak nge-hire seorang UX writer, jadi kayak basically full stack developer gitu misalkan. Kayak ketika misalkan yang di-hire itu tuh kayak misalkan programmer ya, tapi programmernya itu juga sekalian disuruh nulis kayak kata-kata yang ditampilin di interface-nya gitu kan, sering kan kejadian kayak biasanya kayak kayak error 404 not found itu tuh basically kan salah satu praktek UX praktek ketidakadaan atau bukti ketidakadaan dari UX writing yang baik sendiri kan. Isi. Aku tiba-tiba keinget aja sih pernah main game itu tuh. Game kan kadang kalau kita main game itu kita karakter utamanya tuh punya kayak asisten gitu ya. Nah biasanya asistennya ini dia yang bantuin tutorial gitu loh, kayak ngasih tahu habis ini kesini, habis ini kesini. Nah ada game itu asistennya itu tuh emang ditulis dia tuh asistennya tolol gitu loh. Jadi kayak apa yang dia kasih tahu tuh malah bikin kita semakin jauh dari nyelesain levelnya. Nah. Gitu. Tapi mungkin nggak applicable kalau di product design sih ya. Tapi basically balik lagi ke tujuan fiturnya itu sendiri sih Mas Win. Kalau misalkan emang si asisten ini ditujuin buat kayak menambah masalah gitu istilahnya, kayak ya misleading gitu, ya basically berarti udah benar kalau misalkan kata-kata yang diucapin atau kalimat yang diucapin itu misleading, karena emang tujuan dari developernya atau tujuan dari fiturnya sendiri kan itu tadi gitu. Iya nggak sih?
Iya, aku mikirnya juga mungkin itu buat nambahin retention-nya sih, biar usernya tuh lebih sering pakai gamenya gitu, karena dia nggak selesai-selesai, jadi dia nyelesain tapi kayak tambah lama gitu kan. Mungkin salah satu caranya buat gain retention-nya sih, kalau lebih ke sisi entertainment. Ya, maybe bisa. Kita belum ambil matkul aplikasi pengembangan game. Itu Aku ya mau ngambil tabrakan sama sister, sial. oke. Nah, kalau bahas UX writing kan mesti ada kayak brand voice gitu kan ya. Kamu udah bilang tadi ada tone and voice gitu. Tapi tuh apa Ya, susah gitu loh, Dev. Kalau misalnya ya udah ada tab, aku pengen bikin tone and voice ceria gitu. Tapi kadang ya. kayak ya ceria itu gimana gitu loh. Aku nulis ya apa susah gitu loh bagi mana yang ceria, mana yang gimana ya? Nyesuaiin sama tone and voice gitu loh. Itu menurutmu gimana sih, Dev, caranya biar kita bisa apa ya? Ada sense of writing maybe gitu. Itu masuk sense of writing nggak sih? Nggak tahu deh. Iya. Nah, sebenarnya ini salah satu tipsnya supaya kita bisa apa ya, merangkai kata-kata atau pilihan diksi yang tepat itu dengan caranya ya kita banyak-banyak baca literatur atau baca baca artikel tadi sehingga kita bisa kayak membedakan lama-kelamaan kayak natural sense gitu loh, natural sense of crafting copy-nya tuh keluar. Jadi kayak basically ketika misalkan misalkan kamu suka gambar atau suka mendesain sesuatu, nah lama-lama kan juga di situ terlatih kan untuk sense kamu dalam mendesain sesuatu. Nah, sama halnya dengan UX writing ini. Jadi kayak banyak-banyakin aja praktek nulis atau misalkan baca dari berbagai macam literatur. Nah, sehingga lama-kelamaan akan terbentuk sebuah nature buat menulis sesuai kebutuhan dari brand voice-nya sendiri gitu. Banyak-banyakin bikin thread itu bakal dampaknya ke ini sih, Mas Win, ke ke like and retweet viral di Twitter. Like and different. Oke. Oke. Nah, aku tuh ada case tadi misalnya gini, Dev. Misal ya, eh, apa yang bikin aplikasi finance misal. Finance nih. Ya, Personanya dia tuh umur 20-an. 20-an tuh berarti anggap aja fresh graduate lah. Ya, fresh graduate. Dan aku pengen bikin tone and voice tuh santai tapi serius gitu. Karena kan finance juga kan. Nah, itu oh, itu menurutmu pakai kamu atau pakai Anda? Kadang aku juga bingung gitu loh, kapan pakai kamu, kapan pakai Anda. sebenarnya juga disesuaikan sama target audiensnya sih, Dim. Target audiens penggunamu atau personamu itu most likely dari kalangan umur berapa. Nah, misalkan untuk targetmu kayak kalangan umur young adult gitu, misalkan dari 18 sampai 30 tahun, I think it's fine if you use kamu instead of Anda. Nah, tapi ketika misalkan balik lagi kayak misalkan target audiensnya itu dari apa ya, mayoritas dari kebanyakan profesional age gitu, misalkan 40 sampai 50 tahun atau 30 sampai 50 tahun. Nah, I think uh, it would be better if you use Anda instead of kamu. Nah, ini Mas Will komen Gojek berarti lebih banyak yang youngster ya. Nah, kalau Gojek ini sendiri sebenarnya, kalau yang aku perhatiin sih ya, emang dia tuh tujuannya dari anak-anak sampai orang tua. Tapi di sini si Gojek itu juga punya apa karena dia target audiensnya itu luas banget, mereka itu coba untuk balik lagi ke brand voice-nya mereka kayak brandingnya mereka sendiri sebagai aplikasi yang casual but helpful, dan makanya mungkin di situ Gojek juga banyak pakai terms yang modern kayak slang atau misalkan yang youngster friendly juga sih di situ. Ini pertanyaan juga ya dari Ara.
Kalau targetnya 17-60 tahun gimana, Div? Nah, ini sih kayak problematika yang sering muncul ketika misalkan target audiensnya itu luas, umurnya age range-nya. Nah, di sini lagi-lagi dari tim developernya atau dari tim desainernya sendiri, kita harus kayak tipsnya adalah ngefokusin dari kayak memperkecil age range atau fokus utama yang bakal ditargetin itu kisaran umur berapa. Kayaknya gitu sih Kak, soalnya emang kita nggak bisa please everyone gitu. We cannot satisfy everyone, so we have to make a decision untuk target audience mana yang bakal jadi fokus utamanya gitu. I guess. Oke. Nah, Div, mungkin kan di sini kayak TI kan masih ada developer gitu kan ya, sama mungkin di sini juga desainer semua. Nah, itu gimana sih practicing UX writing yang paling sederhana aja deh di aplikasinya atau di desainnya gitu? Menurutmu yang biar istilahnya nggak jelek-jelek banget gitu lah, atau biar at least lumayan gitu, gimana tadi? Maksudnya ini buat developernya atau buat mahasiswa atau buat orang-orang yang kerja bareng developer? Buat kita sebagai desainer dan kita sebagai developer gitu misal, kan kita mungkin nggak jago writing ya kan, nggak ada ilmu writing subset juga gitu. Nah, tapi kan kita pas buat desain, pas kita bikin aplikasi juga, itu kan juga pasti harus ada tulisannya dong, harus ada microcopy-nya dong. Nah itu gimana sih menurutmu yang tips-tips yang paling ya praktikal itu, best practice-nya paling gampang gitu? Menurutku ini sih, kita harus research tentang kayak gimana sih ciri-ciri sebuah UX writing yang bagus. Sebenarnya nggak terlalu susah juga untuk misalkan emang sebatas kayak pembuatan microcopy dari sebuah proyek atau kayak lomba atau tugas dan lain sebagainya. Yang penting kita ngerti kayak parameter-parameter apa sih yang menandakan bahwa si UX writing ini bisa dianggap bagus. Nah, ini ada beberapa kunci sih, ada beberapa parameter. Yang pertama itu harus simple. Jadi kayak it's not complicated gitu loh, karena justru dengan penggunaan kata-kata yang rumit atau kalimat yang rumit itu pasti bakal bikin user tambah bingung gitu. Nah, yang kedua itu mungkin UX writing-nya itu bisa langsung kayak to the point, jadi kayak nggak muter-muter gitu loh. Misalkan kayak yang mau disampaikan misalkan, oh koneksi Anda terganggu gitu. Jangan malah diputar-puterin kayak, oh ini problemnya sama HP kamu harus gini 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 gini. Nah, itu malah bikin user bingung. Nah, yang ketiga, UX writing yang bagus itu sebenarnya adalah UX writing yang natural. Jadi kayak yang kayak nggak kerasa gitu loh, nggak kerasa stand out sendiri dibandingkan elemen lainnya. Jadi kayak a good UX writing itu kayak is almost invisible. Jadi kayak UX writing-nya itu kayak menyatu sama elemen-elemen desain lainnya gitu sih. Mungkin itu sih tadi beberapa ciri-ciri yang bisa digunain ketika kita bikin UX writing yang simple for projects or buat lomba ataupun tugas dan lain sebagainya. Oke. Mungkin yang lain ada yang mau nambahin? Ini Mas Will bilang Gojek sekarang kuat banget kepentingan bisnisnya. Sebenarnya ini enggak sih ketika misalkan ya tadi sih balik lagi kayak arah sebuah desain itu tergantung stakeholder-nya, kayak fokus utama di stakeholder-nya enggak sih. Jadi kayak misalkan emang yang mau dipentingin bisnis ya then it's going that way gitu kan ya, karena stakeholder itu nggak cuma user gitu kan kalau di dalam industri. Ya nggak, Dim? Iya. Best intern. Apa anjir, nggak ada. Mas Bro tuh kayak lebih paham. Anyway, Tiff, mau tanya dong.
Ya. Dunia copywriting UX ini kan ya sebenarnya nggak dalam tahun ini sih, dari tahun kemarin mungkin ya. Itu kayak si Gojek ini kan sangat mengapa ya namanya, kayak menginfluence dunia per-copywriting-an ini dengan style yang so asik gitu ya. Kayak misalkan Ya. udah mam belum atau kayak gimana gitu ya. Pokoknya yang Ya. kayak bahasanya itu mungkin agak slang gitu ya, slang language gitu, atau mungkin malah ya yang bahasa sehari-hari lah gitu misalkan, atau bahasa gaul lah gitu misalkan, nggak baku banget. Nah sebenarnya apakah oke nggak sih kalau misalkan kita ini sebenarnya mengikuti apa ya namanya, tren yang kayak gini gitu, karena kita lihat kayaknya semua setelah Gojek ini udah mulai copywriting style-nya itu kayak slang language, kayak bahasa yang mungkin nggak terlalu formal atau mungkin yang agak slengean juga bahasanya gitu. Semua apps itu kayak berlomba-lomba, aku pengen bikin kayak gini ya biar yoi gitu misalkan. Itu sebenarnya it's a good trend atau it's a bad trend sih sebenarnya, itu sih. Oke. Nah, emang ya sebenarnya tuh nggak cuma Gojek ya. Mungkin Gojek tuh jadi kayak salah satu pionirnya ya, kayak dalam penggunaan terms kayak slang atau casual terms di dalam microcopy atau UX writing sendiri. Buktinya kayak ya emang sekarang banyak banget aplikasi yang kayak niru-niru, enggak niru sih sebenarnya, kayak tapi kayak ikut-ikutan pakai terms yang casual dan lain sebagainya gitu. Kayak Grab pun juga kayak gitu sih, Mas Bill. Jadi kayak basically dua kompetitor ini tuh kayak hampir-hampir mirip sih kayak dari UX writing-nya sendiri. Nah sebenarnya kalau menurut aku sendiri sih ya, I think it's okay to follow the trend. Kalau emang misalkan si aplikasi atau produknya ini punya image yang casual dan kayak apa ya, yang approachable gitu ke banyak kalangan, atau pengen kayak ya basically kayak ingin apa ya, memberikan image produknya sendiri itu sebagai app yang gaul, yang casual, yang apa, yang ramah ke semua orang. I think it's okay. Tapi menurutku juga nggak semestinya apa semuanya, bahkan sampai aplikasi-aplikasi yang memang kayak nggak ditujukan buat keperluan sehari-hari, misal untuk kayak selalu berlomba-lomba ke arah situ. Karena ketika misalkan kita selalu ngikutin tren, dan tren itu kan dari tahun ke tahun itu bisa berubah. Nah, ketika kita nggak punya fundamental desain yang kuat atau kayak brand karakter yang kuat, nah itu malah jadinya inkonsisten dong jadinya nanti. Jadi kayak ya jadi kayak nggak tentu, nggak jelas juga kalau misalkan dari basic-nya emang cuma ngikutin kompetitor terus atau ngikutin tren yang ada. Jadi malah justru itu kayak create some inconsistency in branding produknya itu sendiri. Menurutku gitu sih Mas Bill. Jadi tapi kalau penggunaan casual terms itu memang apa ya, sebenarnya banyak yang make itu dari app-app yang emang punya apa ya, ingin mengakrabkan dirinya ke user sih. Dan itu juga sebenarnya kayak diimplementasiin nggak cuma di microcopy-nya, tapi di apa ya, di pelayanan customer service-nya. Misalkan kayak biasanya kayak gitu juga kalau misalkan kita lihat akun-akunnya di Twitter, itu pasti miminnya atau adminnya ini juga berusaha kayak gaul ke netizen atau ke user-user lainnya. Itu sih Mas Bill. Atau misalkan Mas Bill punya pendapat lain nih tentang kayak misalkan kan Mas Bill sekarang masih di Mamikos gitu kan ya, mungkin Mamikos atau gimana UX writing-nya dan lain sebagainya gitu. Mantul, Div. Yoi. Mas Bill nggak cerita gitu, misalnya di Mamikos emang gimana gitu, atau apakah juga follow the trend, atau emang udah punya pakemnya sendiri gitu dalam UX writing-nya? Jujur aku kurang paham ya, Div. Tapi yang jelas gimana ya, untuk copywriting itu sebenarnya kalau pendapatku as a researcher itu sebaiknya juga, aku nggak ngerti sih, mungkin Divan bisa nambahin dari dunia copywriting. Tapi copywriting itu perlu diriset juga sih, Div, sebenarnya, Div. Iya, benar. Kayak misalkan di awal itu kita
misalkan lah kita punya apa gitu wording atau apa gitu ya. Jangan lupa kita juga perlu tes copy-nya itu gitu. Jadi mungkin bisa dilakukan waktu usability testing sih. Itu perlu banget sih. Jadi mungkin teman-teman nanti mungkin NL atau Wina boleh inilah ya conduct workshop ini ya usability testing ya mungkin ya Bisa minggu-minggu depan atau kapannya gitu. Nah, pokoknya waktu usability testing atau kita coba tes ini sebenarnya apps-nya udah oke belum sih dipakai sama si user kayak gitu intinya UT kan kayak gitu ya. Nah, itu juga kita selain ngetes apakah goals-nya ini bisa tercapai ketika pakai apa namanya desain kita gitu ya, misalkan completion rate-nya oke semua bisa kok, misalkan di Gojek coba pesen makan gitulah lewat GoFood gitu ya sampai selesai gitu misalkan itu mereka selesai gitu ya, oke finish dan gitu ya. Kalau misalkan ditambahin yang lain itu bakal lebih bagus juga sih. Jadi kita coba ngetes copy-nya juga. Jadi kita coba tanyain satu persatu understanding of content-nya kayak gimana sih menurut mereka, kayak misalkan ada satu sentence gitu ya atau satu word gitu yang coba kita ujikan lah ke mereka gitu, ini word-nya atau sentences-nya ini. Biar apa ya, meskipun itu nggak dibaca gitu ya, mungkin dalam waktu si user ini make gitu ya, make desainnya ini, tapi ada kemungkinan kan user lain juga membaca gitu kan. Mungkin nggak sengaja atau apa gitu, dan mungkin ini terasa aneh, ini apa sih anjir artinya gitu, nggak mudeng aku gitu kan misalkan. Itu perlu ditanyain sih satu persatu kayak, menurut kamu ini apa sih? Ya gitu. Artinya maksudnya apa sih yang kamu pahamin ketika coba baca teks ini kayak gitu sih, Tiff. Jadi selain kita ngerti flow yang kita bikin itu udah oke, kita juga jadi ngerti understanding of content yang ada di dalam desain kita itu juga bisa dipahamin lah gitu, memastikan lah kayak gitu sih, Tiff. Itu penting banget sih soalnya. Iya, bener banget apalagi buat produk yang istilahnya fokusnya nggak cuma ke user tapi ke mitra juga. Kayak misalkan Mami Kos sendiri itu kan mitranya kan pemilik kos, atau misalkan Gojek, Grab yang mitranya banyak kan dari driver, pemilik restoran dan lain sebagainya. Itu sebenarnya juga penting banget kayak kolaborasi antara UX writer dan UX researcher supaya gimana caranya diksi-diksi yang dipakai itu benar-benar dipahamin user dan nggak misleading, karena percuma gitu misalkan kita sok gaul atau sok casual tapi terms yang kita gunain itu nggak dipahamin sama mitra atau user kita, misalkan kayak user-user yang udah tua atau misalkan mitra-mitra yang udah lumayan berumur gitu terus nggak paham, itu kan juga jadinya percuma. Jadi emang bener harus riset tadi sih kata Mas Bril, dan juga misalkan kalau teman-teman lomba gitu kayak ditanya ini ketika UT kayak user nih paham nggak maksud dari tombolnya ini atau tulisannya ini tuh apa gitu sih. Dan juga mungkin teman-teman yang ingin mendalami UX writing mungkin juga bisa kayak memperbanyak literasi di psikologi, karena kan hubungannya juga pemilihan diksi, pemilihan tone itu juga berhubungan erat sama yang namanya psikologi, psikologi ya, berhubungan sama dunia psikologi kan. Jadi memang ya lumayan bisa sih kayak baca-baca gitu juga gitu. Kak Diva tanya dong, ada 2 nih. Ya boleh Mas Win. Oh, lupa nyalain mic, sorry. Wah itu Aduh sih, Mbak Silvi nih. Saya dulu ya Mbak. Kalau misal mau nentuin brand voice di awal, nah itu tuh masuk tasnya siapakah? Apakah itu masuk tasnya UX writer atau, nah ini tadi sebenarnya saya juga mau nanya ke Mas Bril. Nah, Mas Bril pernah berurusan sama penentuan brand voice ini enggak? Apakah lewat UX research atau enggak kayak gitu? Habis itu kalau yang kedua tadi kan barusan disenggol bisa baca-baca di psikologi gitu ya. Kalau misal desain visual kan ada banyak udah rada terkenal kayak misal pakai Gestalt atau apa-apa gitu. Kalau di UX writing apa ya kira-kira kayak keywordnya gitu, penasaran nih pengen coba searching. Aduh, makasih. Oke, mau jawab. Nah, jadi yang pertama buat brand voice tadi itu sebenarnya
bukan cuma tugasnya UX writer, tapi lebih banyak stakeholder yang dilibatkan gitu. Jadi kayak misalkan dari orang marketingnya sendiri atau dari product owner-nya sendiri, itu pasti juga bakal terlibat. Kayak aku kurang tahu sih kayak untuk lebih detailnya itu role mana aja yang bakal terlibat atau stakeholder apa aja yang bakal terlibat, tapi itu kan karena Brain Voice ini tingkatannya di atas UX writing, otomatis stakeholder yang dilibatkan lebih besar atau lebih istilahnya lebih kayak pejabat-pejabat tinggi gitu juga bakal dilibatkan karena kan ini kan basically kayak kita nentuin karakter dari produk kita gitu, Mas Wina. Nah, terus yang kedua tadi kalau misalkan UX writing belajar psikologinya itu gimana? Jadi di psikologi gitu biasanya ada beberapa guides gitu ya. Misalkan ketika kita approach untuk orang atau menenangkan orang yang sedang kebingungan. Nah, kan ada kan biasanya instead of saying this, we should say this gitu kan. Jadi kayak ada pemilihan kalimat atau uh, ada sebuah seni dalam merangkai kata-kata tertentu untuk sebuah approach tertentu. Jadi misalkan ya kayak tadi untuk orang yang bingung kayak gimana, untuk calming orang yang misalkan lagi emosi kayak gimana, atau misalkan gimana sih cara untuk apa ya crafting words untuk congratulate someone gitu, misalkan untuk congratulate user gitu. Karena pemilihan kata atau pemilihan susunan kata itu juga bisa berdampak atau berdampak besar terhadap maksud yang ingin disampaikan gitu sih Mas Wina. Oh, I see. Sama ini sih Win, waktu misalkan mau menentukan brand voice gitu ya atau voice and tone lah itu tadi, sebenarnya bisa dilakukan dengan kita menilik dari rekaman, misalkan kita conduct research gitu ya, dan itu metodenya misalkan pakai interview gitu Win misalkan. Itu sebenarnya brand voice atau brand tone-nya itu bisa salah satunya dengan cara mendengarkan recording hasil interview kita dari user itu sih sendiri sih. Kita jadi belajar sebenarnya si user kita itu kalau misalkan berbahasa sehari-hari itu kayak gimana sih gitu. Mereka apakah yang menggunakan Anda, kamu, lo, gue, atau misalkan mereka itu kalau pakai dan sama itu kan kita sehari-hari kan biasanya jarang nih pakai misalkan Diva, Dimas, Wina, dan Bril gitu. Pasti Diva, Wina, sama Bril gitu misalkan. Nah yang gitu-gitu sih Win itu bisa dilihat dari rekaman interview kita dengan user gitu. Atau yang kedua juga setelah kita, ini step research sih sebenarnya sih. Setelah kita coba dengerin recordingnya itu kan kita juga tuangin itu jadi sebuah verbatim kan. Verbatim itu transkrip interview gitu ya. Ya kita mungkin bisa kulik-kulik dari situ sih Win. Itu makanya penting juga sih copywriting UX copywriter ini juga harus apa ya sering-sering ngelihat apa ya verbatim atau recording interview dari si user ini sih. Jadi kolaborasi antar copywriter sama researcher Win. Kayak gitu Win. Mantap. Wah, keren banget ya. Berarti sorry. Berarti bisa dicoba kayak mirroring user kita gitu ya Mas ya? Nah, sebenarnya waktu conduct interview itu juga UX copywriter itu juga boleh sih sebenarnya join gituin. Jadi biar dapetin emosinya dari si user gitu dan juga language apa casual atau formal sih sebenarnya yang sehari-hari dia pakai gitu misalkan Win. Itu sabi banget sih itu. Makanya sekarang kan kalau misalkan research itu kan sebenarnya nggak cuman researcher ngajak researcher gitu, tapi kadang researcher juga boleh ngajak desainer, researcher ngajak copywriternya gitu, atau mungkin researcher ngajak PM-nya juga, product manager-nya yang bebel banget gitu, karena otaknya kebanyakan mungkin kan ego bisnisnya juga lumayan oke gitu kan, lumayan tinggi gitu. Itu juga boleh diajak sih, setidaknya untuk mendapatkan emosi dari si usernya kayak gimana kayak gitu sih. Itu salah satu keuntungannya sih gitu. Jadi biar si copywriter-nya ini juga langsung ngerti atau dengar secara langsung lah gitu ya, kayak I hear from the user gitu ya, kayak langsung gitu jadi ngerti dendam apa Win.
Jadi langsung ngerti konteksnya kayak gimana sih gitu, dan juga mungkin apa ya sih, misalkan orang tua misalkan ya kalau Gojek gitu kan, misalkan keputusannya kenapa mungkin dia bikin bahasa yang agak casual gitu, nggak agak dan casual banget, dan malah itu agak nyerempet ke slang gitu ya, bahasa-bahasa yang nggak baku banget. Itu mungkin juga, aku nggak ngerti sih di Gojek gimana, tapi mungkin ya harusnya copywriter-nya itu juga terjun ikut riset sih, maksudnya ikut interview mungkin, atau baca verbatim, atau mungkin dengerin recording ulang kayak gitu. Ini mungkin Mas Will, aku baru keinget biasanya itu kalau di company yang gede gitu, yang kayak Gojek dan lain sebagainya, mereka punya kayak research documentation. Jadi kayak documentation yang bisa diakses semua orang. Jadi kayak semua orang bisa baca hasil riset dari research check-nya, karena kan di Gojek sendiri research check beda tim kan ya sama tim desainer. Jadi mungkin dari situ juga sih Mas Jo, mereka atau UX writer-nya bisa kayak ngakses nih kayak hasil research findings-nya tuh kayak gimana persona user-nya dan lain sebagainya. Ya benar, ini si Wina juga benar nih, research documentation atau research report ya biasanya itu ya isinya verbatim juga sih, bisa di appendix-nya mungkin ya di bagian belakang sendiri itu. Yep. Makanya penting sih kolaborasi, bener Win, mantul. Mantap. Iya sih. Kalau prinsip itu aku juga belum pernah dengar sih, prinsip UX writing kayak gitu-gitu. Yang kayak Gestalt, kalau kan ada prinsip Gestalt kalau UI. Oh, UX writing tuh mungkin itu sih benar kata Diva yang apa ya, case-case tertentu gitu ya, Div. Berarti lebih ke praktikal gitu ya. Iya, I think kayak karena kayak apa ya? Kayak ini kan berhubungan sama kayak kondisi user itu kayak gimana. Jadi kayak menurutku juga ya tadi sih banyakin literasi psikologi, terutama gimana caranya kita berbicara terhadap orang lain dalam kondisi-kondisi tertentu, gitu sih menurut aku. Oke. Ini ada di psikologi mungkin istilahnya psikologi linguistik kali ya. Wah, zeng apa Waduh. Gila. OTW S2 Bina nih ngerti nih, pacarnya kan psikologi nih Bina nih. Waduh. Oke. Ini ada Mbak Sylvia, ini kayaknya komen bener sih, tergantung cara parse dari tiap brand sih ke user menurutku. Biasanya udah ada nilai-nilai sendiri dari tiap brand untuk approach ke usernya. Kalau masih sejalan dan nggak mislead, nggak apa-apa follow the trend. Gitu katanya. Iya sih bener banget ini Mbak Sylvie kan juga udah lebih berpengalaman juga kan di bidang industri. Jadi ya insight-nya thank you banget Mbak untuk insight-nya. Semoga kita yang mahasiswa bisa tercerahkan. Mantap. Ada yang mau nanya lagi? Ada lagi nih. Oh iya, Dip. Apa namanya? PUEBI ya, pengganti KBBI sekarang ya, PUEBI gitu. Iya, PUEBI. Ejaan bahasa Indonesia gitu ya. Iya. Itu sebenarnya pernah dengar nggak sih kamu, Tif? Maksudnya apakah copywriter itu sebenarnya juga harus berpacu ke itu dulu gitu sebelum mau coba eksplorasi kemana-mana gitu, Tif? Kalau bahasa Indonesia ya misalkan. I think balik lagi sih Mas Bill, tergantung sama brand voice dari brandnya sendiri. Misalkan ya, kayak kita kayak mau apply UX writer di Garuda Indonesia gitu ya, dimana Garuda Indonesia ini kan brand voice-nya serius dan mature gitu ya, kayak dewasa dan profesional. Nah, otomatis kita juga
harus menguasai tentang ejaan-ejaan yang benar seperti di Puebi tadi, karena kita berurusan dengan sebuah brand yang mengutamakan profesionalisme gitu, dan untuk target customer-nya sendiri itu kebanyakan mayoritas adalah professional age gitu kan, kayak misalkan dari umur 30 sampai 40 tahun gitu. Nah, sedangkan ketika misalkan kita mau apply untuk sebuah company atau sebuah produk yang brandingnya casual gitu, yang nggak terlalu meduliin kata bahasa baku atau bahasa Indonesia sesuai Puebi, ya udah, jadi kayak ya banyak-banyakin diksi aja, sama banyak-banyakin untuk follow the trend, sama cari tahu tentang apa sih yang menarik di kalangan target user atau target audience produk kita. I think kayak gitu sih, Mas. Mantul. Jadi emang nggak semuanya harus belajar Puebi dulu gitu ya? Tapi sebenarnya kalau kita ya sebagai mahasiswa, kita juga penting sih belajar Puebi, karena mau nggak mau ketika kita nulis laporan atau nulis kayak skripsi, capstone, nah itu kan pasti harus pakai Puebi. Jadi basically itu kayak kemampuan fundamental sih harusnya. Exciting bahasa Arab. Oke. Keren nih, mantap.